Maung Pindad bukan cuma sekadar mobil biasa, tapi sebuah simbol kebangkitan otomotif lokal Indonesia. Brand lokal? Ya, diproduksi di Indonesia? Tepat sekali. Dan yang paling mengejutkan, tingkat komponen dalam negeri, TKDN-nya mencapai 70%. Sebuah pencapaian besar yang membuat kita harus bertanya, apakah ini akhirnya mobil nasional yang selama ini kita impikan? Maung Pindad diproduksi oleh BUMN Pindad, perusahaan milik negara. Ini bukan lagi sekadar proyek otomotif, tapi bukti nyata kalau Indonesia serius mengembangkan industri kendaraan lokal. Sejak 2018, mereka sudah menghadapi banyak tantangan. Tapi lihat sekarang, awalnya TKDN-nya hanya 40%, bahkan menggunakan sasis Toyota Hilux. Tapi kini, berkat kepemimpinan Menhan Prabowo, angka itu melejit menjadi 70% lebih. Sebuah perubahan besar yang membawa kebanggaan tersendiri. Lalu, ada hal yang masih mengusik pikiran kita semua. Apa sih sebenarnya yang kita sebut sebagai mobil nasional? Apakah mobil asing yang diproduksi di Indonesia dengan TKDN tinggi layak disebut mobil nasional? Atau harus brand lokal? Dan kalau lokal, apakah harus dimiliki oleh negara seperti BUMN? Salah satu penonton video sebelumnya punya ide menarik. Menurutnya, mobil nasional itu harus brand lokal, diproduksi di Indonesia, dan dimiliki oleh negara. Tapi, apakah pendapat itu bisa diterima semua orang? Menarik ya, karena kalau kita melihat negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, merek besar seperti Toyota dan Hyundai dimiliki oleh swasta. Jadi, apakah kita terlalu kaku dengan standar ini? Setuju atau enggak? Tapi tunggu dulu. Ternyata ada satu mobil yang memenuhi standar ini. Maung Pindad, mobil yang brand lokal, diproduksi di Indonesia dan dimiliki negara. Jadi, apakah ini mobil nasional yang kita tunggu-tunggu? Faktanya, Indonesia adalah pasar otomotif raksasa. Bayangkan kalau kita punya produk sendiri, keuntungan besar bisa kembali ke bangsa ini. Kita bisa kontrol branding, kuantitas, dan yang terpenting, margin keuntungan. Produk lokal seperti Maung Pindad juga punya nilai tambah yang tak ternilai, kebanggaan nasional. Konsumen pasti merasa lebih dekat dengan produk yang membawa nama Indonesia. Apakah kalian merasa begitu? Saat ini, pasar otomotif kita masih didominasi merek asing. Dan itu wajar. Tapi, apa salahnya bermimpi untuk punya mobil nasional sendiri, yang benar-benar 100% Indonesia? Apakah kalian juga punya impian yang sama? Maung Pindad kini bukan lagi sekadar kendaraan biasa. Sejak 2018, mereka berkembang pesat. TKDN dari awal hanya 40%, kini sudah mencapai 70% lebih. Bahkan sasis yang dulu menggunakan milik Toyota Hilux, kini sudah diubah dengan sasis buatan sendiri. Sasis monokok yang lebih modern, menggantikan leather frame sebelumnya. Bahkan dashboardnya pun sudah sangat berbeda dari Toyota. Sebuah bukti nyata bahwa Pindad bergerak maju. Jadi, apakah kalian bangga dengan Maung Pindad? Atau masihkah kita terus bergantung pada produk asing? Komentari di bawah. Mungkin kalian mulai bertanya-tanya, apa bedanya Maung Pindad dengan Toyota Hilux kalau masih ada beberapa komponen yang sama? Nah, meskipun mesin dan transmisi terlihat memiliki spesifikasi yang mirip, sebenarnya Maung Pindad dirancang untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih ekstrim. Terutama di medan berat yang menantang, Maung Pindad jelas punya keunggulan. Dari segi desain, siapapun bisa lihat bahwa Maung jauh lebih kokoh. Bayangkan, kalau Maung Pindad bertabrakan dengan Hilux, kemungkinan besar Maung cuma lecet catnya. Sementara Hilux, ya pasti penyok parah. Kenapa? Karena Maung memang didesain khusus untuk operasi militer. Bodinya lebih kuat, kemampuannya menaklukkan medan ekstrim jauh di atas Hilux. Gimana menurut kalian? Mobil tangguh macam ini layak nggak disebut mobil nasional? Kedepan, harapannya TKDN, tingkat komponen dalam negeri, Maung Pindad akan terus meningkat. Menhan Prabowo sudah menegaskan mesin buatan Indonesia akan digunakan. Mesin merek asing yang dibuat di Indonesia? Oke saja, asal buatan dalam negeri. Tapi, kalau bisa merek lokal, jelas itu akan lebih keren kan? Bagaimana pendapat kalian? Apakah kita harus punya mesin lokal juga? Sekarang kita masuk ke harga. Maung Pindad saat ini dibanderol sekitar 600 juta rupiah. 2 kali lipat dari harga Toyota Hilux
yang cuma sekitar 300 juta. Tapi apakah ini perbandingan yang adil? Nggak sama sekali. Maung Pindad jelas dibuat untuk performa dan tujuan yang berbeda. Seperti yang sudah saya sebutkan, kemampuannya di medan ekstrem jauh lebih unggul. Jadi, pertanyaannya, apakah harga mahal ini sepadan dengan performa dan kekuatannya? Yang lebih menarik lagi, Pindad sedang merencanakan versi sipil dari Maung Pindad yang akan menggunakan tenaga listrik. Versi ini disebut Morino 4 Viaken Zero. Jika rencana ini terwujud, TKDN-nya bisa mencapai 90%. Hampir semua komponen, termasuk mesin dan baterai, dibuat di Indonesia. Apakah kita siap untuk menyambut mobil listrik buatan lokal ini? Sebagai informasi tambahan, Pindad sebenarnya sudah mengembangkan mesin mobil listrik jauh sebelum tren mobil listrik mulai ramai. Sejak 2012, Pindad sudah bisa membuat mesin mobil listrik sendiri. Prototipe Morino 4 bahkan sudah muncul di akhir 2023 dan rencananya resmi rilis pada 2024. Tapi karena terkendala kapasitas produksi, rencana itu harus ditunda. Pindad saat ini sedang meningkatkan kapasitas produksinya dari 5.000 unit per tahun menjadi 10.000 unit. Bisakah kalian bayangkan betapa besarnya kapasitas produksi itu? Apakah kalian siap untuk menyaksikan revolusi otomotif Indonesia? Apa pendapat kalian tentang masa depan Maung Pindad dan Morino EV? Beritahu di kolom komentar. Tapi dengan orderan 5.000 unit dari kementerian, siapa yang enggak kelimpungan? Jelas, kalau dipaksakan merilis Morino 4 sebelum kapasitas produksi selesai di-upgrade, itu hanya akan jadi beban berat. Mungkin saja, setelah proses peningkatan kapasitas selesai, barulah Morino 4 bisa benar-benar rilis secara resmi. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasi Morino 4 yang enggak main-main. Mobil ini punya berat kosong sekitar 2.900 kg atau hampir 3 ton, dengan panjang 4.850 mm dan lebar 2.010 mm. Dibekali motor listrik bertenaga 1.600 kuda tenaga atau setara dengan 125 kW. Kecepatan maksimalnya bisa mencapai 120 km per jam. Ini bukan main-main, geng. Dengan kapasitas baterai sekitar 150 kWh, Morino 4 mampu menempuh jarak hingga 170 km dalam sekali pengisian daya. Nah, bayangin deh, itu belum versi resminya loh. Apa jadinya kalau sudah rilis? Pasti kemampuan jelajahnya bakal lebih dahsyat lagi kan? Sekarang pasti pada penasaran soal harga kan? Sabar dulu. Sampai saat ini memang belum ada bocoran pasti, tapi kabarnya, Morino 4 versi sipil akan lebih murah dibandingkan versi militernya. Dengar-dengar, harganya bakal sekitar 400 jutaan. Untuk mobil EV seperti ini, apalagi dengan spesifikasi off-road, harga segitu masuk akal. Coba bandingkan dengan BYD Dolphin yang harganya juga hampir 400 juta. Jadi, gimana menurut kalian, geng? Apakah Maung Pindad, khususnya versi listrik atau Morino 4, sudah layak disebut mobil nasional? Kalau dilihat dari TKDN-nya, yang mencapai 90%, ditambah dengan perusahaan yang memproduksi dan komponen-komponen lokalnya, bukankah ini langkah besar menuju mobil nasional sejati? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kita siap menyaksikan lahirnya mobil nasional yang sesungguhnya? Semoga kita semua diberi umur panjang untuk melihat Maung Pindad bersinar di industri otomotif Indonesia.